ke sesi terakhir modul refleksi ini. Nah, di sesi ini yang pertama materinya adalah kontribusi sosial. Kalian semua sudah berapa orang yang sudah melaksanakan kontribusi sosial? Siapa yang belum di sini? Yang belum lah dulu. Siapa saja yang belum? Berarti sudah semua berarti ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita lanjut ke kebinekaan, kunjungan ke penanggaran gajah Sumatera. Nah, kalian sebelumnya dijawab pernah jumpa gajah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, di Jawa nggak ada gajah di alam liar kan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Adanya di Adanya kebun kucing. binatang. Iya, saya lupa. Di Jawa juga ada kebun binatang tadi. Tapi kalau di Sumatera itu, di hutannya ada gajah. Biasanya gajah ini ketika dia sama sih kayak harimau, ketika dia masuk ke kebun warga, dia jadi hama seperti itu. Kadang merobohkan daerah perkebunan masyarakat. Nah, itu sering itu. Dulu waktu daerah saya sini ya, daerah Kampar ini, kalau gajah udah masuk itu ya ke kebun masing-masing, terus nyalain api supaya gajahnya ini begitu. Terus kalau di pengalamannya, kalau dikejar gajah larinya gimana? Ada yang tahu nggak? Contoh lah ya. Nah, karena saya juga banyak pengalaman di kampung lah ya. Kalau orang Minang biasanya ya, kadang saya juga dulu waktu kecil-kecil, orang Minang ini hobi berburu babi. Nah, jadi orang Minang hobi berburu babi. Jadi dulu waktu saya masih SD gitu ya, sering ngikutin orang itu, seru ngelihat bagaimana anjingnya mengejar babi begitu kan. Nah, jadi triknya ketika kita berpas-pasan dengan babi, larinya itu jangan mendaki bukit. Larinya itu harus menurun gitu. Karena apa? Karena kaki babi yang di sebelah depan itu, babi hutan itu lebih pendek dan dia nggak bakal berani jalan turunan lari. Pasti akan lebih lama. Itu trik itu. Nah, sama juga dengan gajah. Di daerah kami itu dulu, itu mungkin di tahun-tahun 1900-an akhir lah ya, sebelum masuk 2000 itu masih ada lah mungkin dulu gajah-gajah yang masih masuk ke perkebunan warga daerah sini maksudnya ya. Yaitu ya bawa api. Terus kalau dikejar gajah, larinya harus gimana ya? Kalau ada turunan, larinya itu ke samping, jangan ke atas, jangan ke bawah, tapi ke samping. Maksudnya supaya gajahnya nggak bisa ngejar kita. Gajah kan berat kan ya. Kalau kita turun dia masih bisa ngejar. Kalau kita naik dia masih bisa ngejar. Tapi kalau ke samping, ini menyusuri tebing gitu ya. Paham kan maksud saya? Gajahnya bakal jatuh gitu. Itu trik-triknya dulu kalau waktu saya masih masih tinggal di kampung gitu. Kalau di ini nggak pernah kalian lihat gajah di alam liar ya? Nggak pernah sama sekali, Pak. Oke. Tapi kalau dibilang menarik, saya juga dulu pernah tertarik itu melihara gajah itu karena dia nggak terlalu nggak terlalu ribet juga dibiarin begitu saja. Karena di penangkaran gajah itu, gajah Sumatera itu, ya gajah-gajahnya dibiarin begitu, diantar pagi dijemput sore, dan itu nggak dikontrol sama sekali. Begitu. Sama kayak harimau juga nggak ada di Jawa ya. Ada macan kumbang, Pak, tuh, Pak.
Waduh, itu mah banyak, itu di kebun-kebun banyak itu. Iya. Kalau Di kami Tegal bapak saya pernah ada. Langsung kalau kami kabur ini. kalau kami di sini namanya harimau bambu. Namanya harimau bambu, dia kecil kan. Iya, Pak. Jadi nggak terlalu ini. Kalau jumpa harimau, wah itu kelimpungan itu jarinya, bisa sampai tumbang kita karena lari. Tapi katanya kalau jumpa harimau itu jangan membelakangi, karena dia kalau ngelihat tengkuk kita ini, dia pasti bakal ngejar dan gigit di sini. Kalau di Sumatera masih ada yang begitu. Harimau masih ada. Dan nggak usah reaktif kalau bertemu dengan binatang liar seperti itu. Beruang juga masih ada di Sumatera. Kalau di Riau nama beruang itu bebe namanya, bahasa daerahnya. Begitu. Kalau Jawa kan mungkin saya pikir dulunya juga ada kali ya, cuman karena masyarakatnya sudah padat dan binatangnya bingung mau tinggal di mana dan juga diburu kali ya. Udah nggak ada lagi hal-hal yang begitu. Oke, ada yang di-share lagi? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ke sesi terakhir, kebinekaan kegiatan memasak rendang. Di sini siapa yang hobi makan rendang? Atau belum pernah? Saya, Andini ya, hobi makan Padang berarti ya? iya Pak. Favorit tuh Pak. Oh gitu. Yang lain? Saya sering kalau makan ke warung Padang, Pak. Mahal nggak? 10.000 Berapa ya? Pak. Ya 10.000 Berapa? sepiring udah ya. 15 10.000 lah ya? kalau sama rendangnya. Oh gitu. Iya, 15 kalau sama rendang. Ya. 20 Pak di sini. Di mana Pina? Di Tuban Pak. Saya itu pernah makan di Kediri ya. Iya di Kediri. Makan rendang udah 20.000 juga. Saking udah berapa bulan saya waktu itu di Kediri ya. 2 bulan apa 3 bulan. Jadi udah lama lah kan. Jadi saya ke warung Padang. Waduh mahalnya minta ampun. Begitu ya. Rendang itu ya khas begitu aja kan. Cuman ya kalorinya juga tinggi karena kan mengandung apa namanya santan. Jadi di daerah sini itu daerah Riau Sumbar ya yang terkenal dengan rendangnya ya. Orang Sumatera Utara juga ada sih buat rendang. Cuman yang terkenal itu Riau sama Sumbar. Nah, jadi di daerah Sumbar itu ada namanya Rumah Sakit Stroke Internasional dulu beberapa tahun lalu. Dan juga sekarang berganti namanya Rumah Sakit Otak Internasional. Kalian tahu itu kenapa? Karena doyan makan rendang. Apa? Ya benar, Oh iya. tapi ada lebih spesifiknya. Karena masakan orang Riau dan orang Sumatera Barat itu banyak mengandung santan. Gitu. Spesifiknya santan itu. Jadi kalau di ini ada nggak? Tapi mungkin sekarang ada ya. Rumah sakit stroke ada nggak di daerah Jawa? Daerah kalian lah. Kalau untuk spesifik satu penyakit stroke gitu tidak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Nah kalau di Sumbar Riau itu ada. Karena ya dipengaruhi oleh lemak tadi. Nah jadi orang Riau itu sering dilarikan ke sana karena ya makanan kami itu mengandung santan semua. Masak apa? Masak ikan pakai santan. Jadi kalau bicara berasa ya memang berasa bumbunya. Cuman saya pernah daerah Jawa itu masakannya daerah Undip ya, kalau nggak salah. Daerah Undip itu ada nasi apa gitu yang berasa kali ininya. Apa namanya?
bumbunya gitu. Cuman itulah daerah Jawa yang saya ngerasa berasa kali bumbunya di masakan tersebut. Yang maksudnya masakan khas Jawa ya, bukan nasi Padang yang ada di Semarang, bukan. Maksudnya makanan makanan Jawa yang berasa bumbu. Saya baru merasakannya ya di Semarang, di Undip. Cuman saya lupa nasi apa namanya, lupa. Begitu. Oke, ada yang di-share atau kalian rekomendasikan daerah kalian makanan apa yang enak supaya lain kali kalau saya main ke Jawa saya bisa mampir. Pecel Pak, pecel. Nomor Waduh. 1 itu Pak di sini Pak. Murah meriah dan enak. Pecel, sate, apa lagi kira-kira yang khas? Kalau di Malang gado-gadonya enak juga Pak, sama rawon. Rawon oke lah, saya pernah. Topan apa rekomendasinya Topan? Kalau di Semarang khasnya lumpia, Pak. Lumpia, oke. Fatimah, apa yang enak di daerah kamu? Yang khas. Pecel sih Pak. Pecel itu. Pecel ya? Ada khas, cuman kalau khasnya Saya di sini lebih ke snack kalau di Negoro. Namanya ledre. Jadi dia tipis banget. Bahkan adonannya itu kayak ada tepungnya, tapi teksturnya kayak air gitu. Terus nanti dikasih pisang gitu, pisangnya dihalusin, terus dipanas-panas harus cepet-cepet digulung. Lebih tipis daripada Apa namanya egg itu? roll. Apa namanya? Ledre, Pak. Ledre, daerah mana nama daerah kamu? LED, iya. Bojonegoro. Oh, Ledri. Bojonegoro, oke. Kalau di sini kayaknya opak gulung bukan Atak sama, apa? Atak gulung. apa sama kayak opak gulung ya? Oh, ke Fatimah ya. Berbeda-beda mungkin daerahnya. Kalau opak kan tebel gitu kan. Kayak apa ya di sini namanya hajatan-hajatan itu mantenan itu ya itu ada, tapi kalau ledre ini teksturnya lebih tipis lagi dan halus. Mungkin sama kali ya, kayak apa namanya, beda tempe sama mendoan gitu ya. Mungkin begitu. Saya juga Pak. aneh dulu, mendoan ini apa ini gitu. Ini kayak katanya tempe apa namanya ya, bahannya itu dari kedelai fermentasi bla bla bla. Waduh, iyalah. Tapi menurut saya rasanya sama aja. Tapi mungkin orang yang tempatan mungkin bisa ngerasain itu secara berbeda kali ya. Pengaruh dari lidah masing-masing juga kayak. Oke, ada lagi yang ingin kita share sebelum kita tutup? Kayaknya ini pertemuan kita terakhir di Modul Nusantara. Menurut Bapak masakan rendang di Jawa sama di Riau sana apa beda Gak Pak? usah itu ngomong itu. Super mie di Riau dan di Jawa itu berbeda rasanya. Percaya nggak? Nggak Nggak percaya, tahu, Pak. Pak. Kan belum Percaya, pernah Pak. coba. Iya. Oh gitu. Setuju, setuju. Super mie saja begitu. Super mie saja saya bandingkan ya. Di Jawa itu isi super mie lebih sedikit. Dan rasanya apa ya? Ya memang di bumbu tadi lebih berasa kalau bumbunya di sini. Ketika saya makan di super mie di Jawa, rasanya sedikit tawar lah. Memang ada berasa hampir sama sih rasanya. Cuman sedikit tidak terlalu berasa gitu enggak. Kalau di daerah sini begitu. Itu sih. Nah, kalau rendangnya juga ya pasti izin seperti. share ya, Pak ya. Nah, silakan Fatimah. Jadi kan tetangga saya itu kan orang baru kan Pak.
suaminya itu orang Medan karena tinggal di Jawa karena pekerjaan dia kan minyak gitu Kak. Hmm. Ketika makan nasi Padang di Jawa itu mungkin rasanya berbeda gitu Pak ya. Akhirnya suaminya Nah, yang dari Padang ini tuh masak sendiri, masak itu rendang sendiri. Terus akhirnya kan dikasih lah saya. Rasanya itu bener-bener beda banget Pak. Bumbunya lebih kental. Terus ya itu benar. kalau menurut saya kan orang Jawa baunya lebih kayak ke jamu-jamu gitu Pak. Oh gitu. Kamu kan lihat sendiri kan video video memasak rendang saya itu, bagaimana cabai banyaknya dimasukin, kelihatan kan? Coba kalian ikutin aja itu, pasti enak rendangnya dan berasa. Segitu banyak loh. Tapi itu apa? Hmm. Untuk cara masaknya itu berbeda sekali Pak. Kayak di Tuban kan itu masaknya berulang-ulang ya Pak ya. Hmm. Nah tapi kalau di Tuban itu Hmm. masaknya itu ya sekali itu aja Pak, nggak diulang-ulang gitu. Jadi langsung jadi satu gitu. Oke, mungkin itu yang mempengaruhi rasanya ya. Nah, kayak apa namanya, kemarin ditumis dulu baru nanti dimasak lagi kan begitu yang kamu maksud berulang-ulang kan ya? Iya Pak. Terus kan waktu itu Pak, kan dagingnya udah dimasukin ke bumbunya kan. Nah, Hmm. itu kok masih dimasak lagi ya Pak ya? Maksudnya kan udah dicampur bumbu, terus kok Gimana? masih dimasak? Ya. Oh, itu supaya poinnya bumbunya itu menyerap ke dagingnya. Jadi kalau di daerah sini itu, Vina, kalau di Jawa kan kita giling sendiri tuh, kayak apa namanya? Saya bukan nggak bisa masak pula, tapi bumbu-bumbu kering itu kan ada kemarin saya buat itu bumbu kering itu kan biasanya diulek sendiri kan. Nah di Riau itu ada bumbu daging itu, jadi begini, kalau kalian beli daging nih, daging kerbau, buat dendeng atau apapun, nanti dicampur itu terus diaduk-aduk bumbunya, terus nanti kalian goreng, pasti enak. Begitu. Pasti enak bumbunya itu, karena Bumbu yang mereka mana sudah Mas? Yang kering itu, yang resep kemarin. bumbu kering itu, cuman di sini itu sudah di apa namanya, sudah di blender sama orang di pasar menjadi satu gitu, lalu udah dicampur semua bumbu keringnya di blender, udah jadi. Nah setelah di blender itu kalau kamu campur dengan, maksudnya masukkan daging ke dalamnya baru digoreng, kalau buat dendeng itu enak, karena itu bumbu kering itu bumbu dagingnya bahasa sininya. Poinnya di bumbu kering itu rasa apa namanya, rasa dagingnya itu berubah gitu. Itu sih, karena saya nggak bisa masak jadi saya nggak bisa terlalu jelaskan kali. Kan? Kalau tidak mungkin saya cukupkan ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Semoga modul Nusantara ini memberi manfaat ke kita, walaupun kita hanya bertatap muka virtual. Semoga ada manfaatnya, karena pemerintah sudah membiayai kita banyak dengan ini, walaupun pada implementasinya kurang maksimal. Semoga saja ini bisa menambah wawasan kebinekaan kita sudah bisa mengeksplorasi kira-kira kalau bicara di daerah lain itu seperti ini, terutama khususnya di Riau, karena udah berapa kali kita ulas begitu. Mungkin itu saja dari saya tutup. Sampai jumpa. Jika ada kesempatan saya main ke Jawa, kita bisa silaturahmi dan lain sebagainya. Kalau masih bersedia, biarkan saja grup WA-nya ada. Nanti kalau saya main di Jawa, saya di sini ada siapa kan bisa ngomong begitu. Oke ya. Ya, jangan lupa ketupat Pak ya.
Siap, ada Main waktunya. ke Madiun ya, Pak. Siap. Nanti kalau kalian ke Riau, nggak apa-apa kabarin saya. Kali aja ada project pas kalian tamat dan lain sebagainya. Oke ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya belum tahu.